teman-teman udah pada nggak sabar nih mau dengar materi kakak. Masya Allah. Oke. Ya. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Ustadz Furqan Hanif, untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Furqan Hanif, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara semua ya? Dengar. Dengar. Alhamdulillah rabbil alamin waliyas salihin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidil gharil muhajjalin imam al-muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Teman-teman peserta acara tahsin, klinik tahsin BBQ Forsima yang insyaallah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas semangat antum semua di sore hari ini menjelang berbuka masih mau ya bergabung di dalam kegiatan yang insyaallah bermanfaat ini, gitu kan. Insyaallah selama beberapa menit ke depan ada beberapa penyampaian tentang tahsinul qiraah atau tentang perbaikan bacaan Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah. Sebelum itu Anda mau konfirmasi lagi nih. Ya, semuanya udah benar-benar dengar suaranya atau enggak? Atau ada yang belum? Kalau belum bisa ngechat di Zoom chat ini gitu kan. Bilang belum bisa dengar suaranya supaya rata semuanya mendengar dan semuanya menyimak, ya kan? Baik, semoga antum semua bisa menyimak dengan baik dan mendengar ya. Kalau misalkan ada kendala bisa disampaikan di Zoom chat ini. Ya, panitia. Kepada hostnya. Alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an ayat yang tadi aneh bacain. Surah Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelas dan juga pembeda untuk hak dan yang batil, antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang ayat ini, ya, saya memandang bahwasanya ayat ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Syahrut Tazkirah, ya, bulan untuk mengingatkan kita semua bahwasanya pedoman hidup kita tuh Al-Qur'an, teman-teman. Dan mengingatkan kita ya bahwasanya aktivitas terbaik di dalam kehidupan sehari-hari adalah selain beribadah kepada Allah juga berinteraksi dengan surat cintanya Allah, yaitu Kitabullah, Kitabul Huda, Kitabul Furqan, Kitabul Syifa. Ya, buku petunjuk, buku penyembuh segala macam penyakit hati, dan buku pembeda antara hak dan yang batil. Dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka insya Allah ya segala macam penyakit hati itu akan hilang, teman-teman. Segala macam aktivitas-aktivitas buruk lah di dalam kehidupan kita sehari-hari akan sedikit demi sedikit berkurang. Ya. Jadi ngaji itu nggak hanya sekedar di waktu senggang, teman-teman. Tapi ngaji itu adalah di setiap waktu justru untuk menghilangkan atau meminimalisir segala macam aktivitas-aktivitas yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Antum buka Instagram, ya, terus buka searchingnya, itu muncul kan aurat-aurat. Cobalah kita sehari berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, itu seharusnya kita bisa lebih semangat lagi untuk berinteraksi dengan ya Al-Quran. Yang sudah
yang sampai hari ini masih saja belum selesai 1 juz, itu banyak-banyak istighfar lah. Ya, kalau memang masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap belajar Iqra misalkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah lancar, ya sudah bisa baca minimal walaupun masih ada salah, tapi sudah bisa sedikit demi sedikit membaik bacaannya. Tapi dari Ramadan pertama sampai hari ini sejuz saja belum. Itu harus banyak-banyak istighfar. Kalau yang sudah sampai hari ini ternyata udah 15 juz, ya kan? 10 juz deh, 10 juz. Wah, itu Masya Allah. Berarti sehari sejuz kan? Ini kan hari ke-9 kalau salah. Hari ke-9. Tapi yang hari ini udah khatam, yang ternyata sudah khatam, itu lebih Masya Allah lagi tuh. Artinya selama bulan Ramadan ini kita sama-sama menyemangati diri kita semua, memotivasi diri kita semua untuk bersemangat ya membaca Al-Quran. Dan di dalam acara ini insya Allah segala macam penyakit-penyakit bacaan Al-Quran itu akan terobati. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah klinik tahsin ini ada 3 pertemuan. Minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Insya Allah di dalam pertemuan-pertemuan ini akan banyak sekali ilmu yang disampaikan di sini terkait tajwid dan makharijul huruf. Tajwid maksud saya, ya, yang bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi tumbuhkan semangat dari hari ini, tumbuhkan keinginan mau bisa baca Al-Quran sedari ini, karena kalau nggak sekarang kapan lagi, gitu kan? Oke. Allah Subhanahu Wa Taala tadi berfirman dalam Al-Quran yang sudah saya jelaskan. Dan apakah kalau misalkan kita membaca Al-Quran menjadikan diri apakah kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita salah membaca Al-Quran dosa atau enggak? Kalau misalkan sudah tahu ilmunya kemudian masih maksain aja baca Al-Quran tanpa ilmunya, tidak mempraktekkan ilmunya, itu dosa tuh. Ya kan? Tapi kalau misalkan mau belajar tajwid misalnya, ya itu bukan sebuah kewajiban memang, tapi boleh dipelajari dan bagus juga dipelajari supaya bisa dipraktikkan dalam baca Al-Quran. Kalau misalkan kita baca Al-Quran, kemudian salah, kemudian karena kita salah dan takut dosa menjadikan kita nggak mau baca Al-Quran, ini justru pemahamannya salah. Alasannya, wah kalau baca Al-Quran takut salah, kalau baca Al-Quran takut nanti banyak salah, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Jangan seperti itu pemikirannya. Salah, kaprah kalau seperti itu. Tapi justru yakin ya insya Allah kalau misalkan selalu konsisten baca Al-Quran tilawah terus menerus, insya Allah sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan itu akan berkurang. Apatah lagi ikut kajian-kajian seperti ini yang membahas tentang baca Al-Quran. Orang kalau dia membaca Al-Qurannya mahir, dia akan dikumpulkan dengan malaikat-malaikat mulia di surga nanti. Bayangkan. Sedangkan orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata, ya, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala membaca, dan pahala yang kedua, pahala ya kesalahannya, kesusahannya. Masya Allah kan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah apa? Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir membacanya, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan dibersamakan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, dan bagi orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakulahu ajran, dan dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala dia kesulitan. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita tilawah, ya, terus banyak menemukan ayat-ayat yang asing dan sulit kita baca, ya, apalagi ada huruf-huruf di antara seluruh huruf yang ada, itu kan yang paling sulit adalah huruf apa? Ain, ya kan? Ada dha. 2 huruf ini memang sering menjadi sebuah kesulitan di antara para pelajar-pelajar Al-Quran di luar sana. Bahkan aneh sendiri, teman-teman. Kalau ngucapin ain, kadang masih suka keliru-keliru. Dha masih suka keliru-keliru. Tapi kan kita terus belajar sampai akhir hayat. Karena belajar itu tuh madal haya. Belajar itu madal haya. Menuntut ilmu itu sepanjang hidup.
sampai kita wafat. Targetnya bukan kita bagaimana sempurna dalam membaca Al-Quran, tapi targetnya adalah ketika kita wafat itu dalam keadaan ya membaca Al-Quran atau di hati kita adalah Quran. Nggak usah ditanya di hatinya maksudnya gimana, dalam hati masukin Quran ke dalam hati apa gimana? Kalau difahami kayak gitu berarti antum kagak ngerti puitis lah, ya kan? Maksudnya dalam hati tuh, masya Allah Al-Quran itu sudah merasuki diri kita, gitu. Merasuki. Nah. Baik. Apa sih kita mau belajar apa hari ini? Kita belajar tahsinul qiraah. Ya, tajwid tentang tahsin Al-Quran. Ya. Apa sih tahsin? Apa sih tajwid? Itu semua bisa kita lihat di sini. Teman-teman sudah bisa lihat ininya? PPT-nya? Sudah. Siap, Ya. sudah? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. 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 Mereka Next. Nah, di sini ya kalau misalkan antum melihat secara terminologi dan etimologi, apa sih itu tajwid? Ya. Apa sih itu at-tahsin? Kalau at-tahsin secara bahasa memang artinya adalah kebaikan. Dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini hassana yuhassinu tahsinan artinya perbaikan. Enggak harus Al-Quran, TV, lemari, mobil, motor dan seterusnya itu bisa ditahsin. Ya kan? Tapi ada al-ityanu bil jayyid. Nah, itu arti dari tahsin itu sendiri. Al-ityanu bil jayyid mendatangkan yang baik. Lewat aja. Nah, secara istilah tajwid itu apa? Ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalik. Bahasa Jermannya begitu. Artinya ya, itu adalah ilmu untuk mempelajari atau mengetahui hak-haknya setiap huruf. Jadi huruf itu punya hak ya, teman-teman. Enggak cuma kita aja nih punya hak butuh dikasih makan, tapi huruf itu punya hak. Apa hak mereka? Adalah dengan diucapkan dengan baik. Itu hak mereka. Karena itu hak mereka, maka menjadi kewajiban kita sebagai pembaca Al-Quran atau qori, gitu kan, untuk benar-benar memberikan haknya. Wajib hukumnya. Nah, itu kenapa kita harus belajar tajwid. Karena tajwid itu sendiri secara arti adalah mengadakan atau menghadirkan. Tajwid dari kata jawwada yujawidu tajwidan. Jawwada yujawidu tajwidan, menghadirkan atau memberikan, mengadakan. Next. Masya Allah. Next lagi bahasa Inggris ya. Lanjut. Nah, kemudian ya, apa sih hukumnya belajar tajwid? Tajwid, hukum mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah menurut para ulama, menurut kesepakatan para ulama. Ya, ittifaqul ulama at-tajwidu hukmuha fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib, tapi tidak untuk keseluruhan, tidak. Tapi hanya untuk segelintir. Kalau sudah ada yang mempelajari, maka kita tidak perlu juga. Gitu kan? Nah, sedangkan baca Al-Quran, imma yaqra'ul qira'atul Quran bil tajwid hukmuhu fardu ain wajibun likulli muslimin wa muslimatin fi hadzal dunya. Jadi, mempelajari Al-Quran itu wajib, membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, hukumnya jadi fardu ain. Jadi kalau misalkan kita runtut, ini agak berbeda nih. Hukum belajar tajwid fardu kifayah, tapi hukum baca Al-Quran pakai tajwid wajib. Ada kan? Artinya perlu kita mempelajari tajwid. Next. Ini siapa yang chat nih? Afwan, mohon pelan-pelan lagi nyatet. Nanti PPT-nya di-share. Tapi catatannya nggak apa-apa. Semangat, mantap Allah. Ya, saya perlahan-lahan deh. Ya, nah ini ada sebuah ungkapan. Ya, next, masih bisa diklik tuh.
Nah, ini di dalam ala hasabil qaidah, min haitsul qaidah, min khilali qaidah, dari segi kaidahnya, wal akhdhu bitajwid hatmun lazim. Man lam yujawwidul Qur'an ismun. Nah, belajar tajwid hukum wajib hukumnya. Jadi ini menurut kaidah ya, bukan menurut hukum. Kalau hukum lain lagi. Karena kalau dijadiin wajib, pengertian wajib apa? Kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan berdosa kan? Kasihan dong nenek-nenek di perkampungan dalam sana yang tidak tahu ilmu tajwid dan belum pernah mempelajari ilmu tajwid, berdosa seumur hidupnya. Tega sekali Pak ulama kan. Akhirnya ulama beritifak, bersepakat hukum mempelajari tajwid itu fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang. Tapi ini ada sebuah kaidah. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawwidul Qur'an ismun. Belajar tajwid wajib hukumnya. Kenapa wajib hukumnya? Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an kudu pakai tajwid. Jadi kaidahnya jadi begitu tuh. Nah, kalau sudah tahu kaidah tajwid, ini urutannya gitu ya. Kalau udah tahu kaidahnya tajwid, udah tahu ilmu tajwid, udah belajar ilmu tajwid, udah belajar ilmu tahsin al-qiraah, tapi nggak dipraktekkan dalam dia membaca Al-Quran, dosa dia. Sengaja gitu. Banyak di luaran sana. Dia tahu ilmunya. Bahkan mungkin antara kita yang ada di grup ini, udah tahu ilmu tajwidnya. SD pernah diajarin. SMP ketemu lagi di MTS-nya. Atau SMP IT-nya. Di SMA diajarin lagi. Di rohis-rohis ngaji bareng juga. Di kampus, ya kan, belajar juga. Yang imam pendidikan agama. Tapi kan kadang ada yang memang dia juga sudah belajar sejak lama. Tapi ketika dia tilawah Al-Quran seperti di bulan Ramadan sekarang, nggak dipraktekkan ilmu tajwidnya. Bacanya kenceng. Bukan kenceng suaranya, tapi kenceng jalannya. Yang harusnya bacanya pelan-pelan, gitu kan. Jadi cepet. Nah ini yang salah nih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Kalau simpel lambat kan begitu aja, tapi jadi cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan kan, demi mengejar sebuah kehataman dia rela melakukan itu, akselerasinya ditingkatkan, tingkat kecepatannya itu nggak boleh. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada koridor-koridor ya. Yang cepat itu hadir. Jadi kalau hadir juga nggak secepat itu juga. Jadi kalau di luaran sana teman-teman, antum kalau lihat imam sholat raweh bacanya Masya Allah, karena dia mungkin pasca sarjana jurusan Formula One, ya kan? Jadi bisa secepat itu tidak dibenarkan. Hancur itu ilmu tajwidnya, hancur itu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lah. Apalagi kalau sudah tahu ilmunya, ya kan? Jangan sampai kita salah. Nah, kalau nanti kita ternyata sudah mempelajari dengan baik, bacaan Al-Quran kita sudah baik. Kalau kita sedang hadir di sebuah rest area sholat maghrib, entah isya, pede gitu loh. Jadi pemuda nih terutama ya, yang akhwat mah. Jadi makmum aja kalian. Nah, yang pemuda nih, yang remaja, yang ikhwan. Kalau antum lagi mudik misalkan, atau pergi kemana, singgah di sebuah rest area pom bensin, atau mungkin rest area 98 di tol Cipularang, atau di mana. Ketika jamaah itu bingung, gak ada yang imam, antum lah yang hadir. Jangan nanti antum malu-malu gak mau ngimam, terus yang imam ternyata bacaannya amburadul, terus antum nyala-nyalain imam yang bacanya amburadul. Salah. Seharusnya kita yang tampil, kita yang hadir, kita yang imam. Kan tawadu, Ustaz. Kalau misalkan gak tawadu kan gak bagus. Naam, tawadu. Tapi kalau kondisi begitu, jangan tawadu. Tawadu itu di tempat yang di mana
di situ banyak orang yang kita kenal dan ternyata bacaan Qurannya lebih baik dari kita. Atau minimal 11-12. Tapi kalau di tempat yang nggak kita tahu, kita bisa menjamin mereka bagus bacanya. Kan husnuzon, Ustaz. Naam. Tapi kan terkadang yang terjadi apa? Yang seringnya. Nah, makanya kita pede lah. Kayak di rest area, di musola mall-mall. Yang di basement itu, ya kan, kadang banyak imam-imam gadungan yang asal maju aja. Ya. Pernah nih kejadian, teman-teman. Ini sekedar cerita sebelum kita lanjut slide selanjutnya ya. Ada, kalau antum yang rumahnya tinggal di sekitar Jakarta, arah-arah ke Tamini Square, itu kan ada pom bensin kan? Ya, ada pom bensin, di situ ada musola rest area situ kan. Nah, dulu ada Ustadz aneh. Ustadz aneh sholat di situ tuh. Ketika sholat di sana, itu sholat maghrib. Dan kebetulan, qadarullah beliau masbuk, rokat kedua. Rokat kedua, imamnya baca atin. Taulah surat atin ya, yang ujungnya Ghairu Mamnun. Nah, yang ujungnya Ghairu Mamnun, yang ujungnya Hakimin. Baca surat atin, ya kan? Ketika dia membaca surat atin, bagaimana jadinya? Watini wazaitun, waturi sini, wahada baladil amin, sampai habis. Benar nggak itu? Enggak. Ketika selesai sholat, ternyata ada muridnya Ustadz aneh kan. Beliau tahu-tahu nyamperin Ustadz aneh dan bilang, Ustadz, menurut antum bacaan ke imam kayak tadi itu gimana sih? Loh, menurut aneh gimana? Kenapa antum tadi nggak ngimam? Kenapa malah membiarkan orang lain ngimam yang antum belum yakin bacaan dia baik atau enggak? Nah, akhirnya yang salah siapa? Yang salah yang bisa. Yang salah yang bisa. Bukan yang salah yang pede. Makanya kita nanti kalau yang pemuda-pemuda yang ikhwan di luaran sana, kalau memang sudah merasa bacanya bagus, bacanya baik, hadirlah, tampil. Syiarkan Islam dengan bacaan antum. Nggak harus dia Muzamil Hasbawah. Ya. Nggak harus kayak Ibrahim El-Haq, nggak harus. Be yourself aja, yang penting tajwidnya baik, bagus. Nah, sudah ceritanya. Tapi ada orang yang bacaannya sudah bagus, tapi Al-Qur'annya dimain-mainin. Nah, di daerah Angkasa Puri sana, itu ada masjid. Ada sesepuh, ya, yang memang beliau itu dihormati lah, di sana dianggap tokoh. Tapi jadi seenaknya, pernah suatu waktu beliau imam sholat, baca surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah baca begini. Wailul, udah bagus. Wailul likulli humazatil lumazatil lumazatil lumazah. Hei, salah nggak? Salah. Nggak boleh diulang-ulang. Ayatnya yang sesuai ini. Ketika beliau ditanya sama salah satu jemaah, Pak Haji, kok bacanya gitu Pak Haji? Antum beda makom. Makom mana di atas lebih tinggi. Waduh. Jadi jangan dimain-mainin juga. Ya, dah cukup ceritanya. Lanjut slide-nya. Next. Seorang syekh pernah ya mengungkapkan ya tujuan ya baca Al-Quran. Apa aja? Ada dua. Menurut Syekh Muhammad Al-Mahmud radhiyallahu anhu, kata beliau, baca Al-Quran itu agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitabullah atau Al-Quran. Jadi jelas teman-teman, inilah tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, ngaji, ya, agar ya fasih. Apa itu fasih? Ada fasih, ada wadih. Tulis tuh. Ada fasih, ada wadih. Fasih itu lancar bacanya. Betul dan lancar. Wadih, yang kedua, sorry, entah kalau tangannya ini salah kita. Yang kedua, wadih. Wadih itu jelas. A-nya jelas, bo-nya jelas. Antara zai jelas. Antara tiga sin, antara tiga sa, yang terdengarnya seperti sa, juga jelas. Ada sin, sa, ada sa, dan ada shin atau sya, ya, itu juga jelas, ya kan? Jadi memang banyak yang nyaru baca huruf-huruf itu. Za kadang-kadang kedengaran seperti za, pa kadang-kadang kedengaran seperti ta,
Apalagi kalau misalkan dia kondisinya di hujung, qalqalah jadinya. Nah, mungkin itu sekelumit tentang muqaddimah ilmu tajwid. Sekarang kita membaca, boleh semua yang sudah memegang Al-Quran bisa membuka Al-Qurannya, teman-teman. Buka surah Al-Fatihah. Nanti kita melanjutkan kepada surah Al-Baqarah. Sudah ya? Alhamdulillah. Insya Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh moderator atau MC kita, bahwasanya nanti ada sesi di mana antum ya minta untuk dikoreksi bacanya. Jadi di sini tidak ada sesi tanya jawab. Antum kalau mau nanya-nanya, ya boleh nggak nih host? Kalau mau nanya-nanya mungkin bisa di grup lah. Nantilah ya, di luar dari kajian ini. Jadi sekarang sesi untuk talaki Al-Quran. Jadi nanti aneh mempraktekkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar itu bagaimana. Kemudian antum mengikuti. Mengikutinya tidak perlu dinyalakan suaranya. Cukup di sana saja. Oke ya. Buka surah Al-Fatihah. Walaupun hafal, dibuka saja itu Al-Fatihah. Sebelum kita memulai, ada yang perlu kalian ketahui, teman-teman. Di dalam Al-Quran itu, ada beberapa waqaf. Nah, waqaf-waqaf tersebut, itu berbeda-beda. Kalau ente ntar di Quran nemuin kayak mim kecil, ya, mim kecil yang di sela-sela ayat tuh, nah itu lazim dia, harus berhenti. Kalau ente lanjut berhenti di tempat yang berbeda, maknanya berbeda. Perlu dicatat kan tuh. Kemudian ada yang kola, yang tulisannya itu ko dan la kecil gitu. Nah, itu boleh lanjut, tapi lebih baik berhenti. Saya anggap udah selesai nyatetnya lah. Kemudian sola, tulisannya so dan la gini. So dan la itu boleh berhenti, tapi lebih baik lanjut. Kebalikan sama yang tadi ya, yang ko dan la ya. Kemudian la kecil. Pernah lihat ya, la kecil. Nah itu lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Bukan wajib berhenti, lebih baik berhenti. Supaya ada bedanya dengan yang mim kecil. Ya, itu sebetulnya antum pasti udah tahu dari zaman SD itu, teman-teman. Tapi kan belajar itu perlu murojaah, perlu pengulangan supaya lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Kemudian yang terakhir itu titik 3. Ya, kalau ente pada udah buka Al-Quran, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Di situ. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di roibanya setelah roiba dan setelah fihi. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah berhenti, harus berhenti di salah satu di antara kedua itu. Jadi, misalkan aneh baca, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Rata-rata semua imam-imam yang kalau lagi ngimam baca Al-Baqarah pasti berhentinya di fihi. Ya. Jarang kita dengar Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jarang kan? Pasti seringnya fi. Karena kadang nadanya itu menyesuaikan gitu. Banyak
syekh di luar sana. Sudais, Ghamidi, Mahir Muakli, Basfar, Syekh Basfar, atau yang di Kuwait Syekh Fat Al-Kandari, Mishari Rashid, nah, Saman Al-Utaibi, Abdurrahman Al-Ausi, dan seterusnya. Itu pasti sering bertanya di fihi. Nah, itu aja untuk wakaf. Semoga bisa antum semua pahami. Sekarang akan aneh bacain surah Al-Fatihah. Antum simak baik-baik. Insya Allah nanti, kan surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dari 7 ayat, aneh potong 4, 3. 4, 3. Dari A'udzu sampai ayat 4. Kemudian aneh jelasin dulu. Bukan tadabbur ayat ya. Ini lain lagi. Tapi mentrondoli tajwid ya, huruf per huruf. Supaya antum paham. Insya Allah. Mulai ya. Diikuti teman-teman. Diikuti. Aneh husnuzon lah antum semua ngikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Lanjut ke bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kedengaran banget suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke. Cukup sekali aja. Nanti bisa kita ulang lagi. Dari ta'awud. Ya, teman-teman. Dari ta'awud. Ta'awud. A'udzubillah. Itu terkadang banyak sekali kesalahan yang kita temukan dari beberapa qori-qori di luar sana. Seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terkadang banyak orang yang sulit untuk men-switch ya, bukan transisi ya. Ya, gantian antara huruf alif, huruf A ya, yang alif dan alif yang atasnya hamzah itu, dan ain. Terkadang orang suka ketuker ain duluan lah, atau mungkin yang mau melebay-lebaykan ilmu tajwidnya karena dia sudah belajar lama dan supaya dipandang oleh orang adalah dengan dua-duanya dijadiin ain, ya. Orang dengarnya, kalau orang awam dengarnya, wih, keren banget, ainnya cakep banget. Padahal ngaco. Nah, yang betul adalah ya, di tengah sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi harus sudah mulai belajar membedakan itu. Jangan baca Quran tuh jangan lemes gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan gitu ya. Lebih semangat gitu loh. Walaupun ada yang begitu gitu, tapi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ada semangatnya gitu. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lemah sekali. Jangan seperti itu. Itu harus bisa dibedain. Di posisi huruf, insya Allah pekan depan kita lebih mendalami ke situ, makhluk huruf. Itu dia ada di al-hal atau di tenggorokan. Tenggorokan atau kerongkongan? Tenggorokan. Kita selesai bahas inilah. Jangan putar-putar ke kerongkongan atau antara tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan lah, kita anggap tenggorokan ya. Tenggorokan. A itu tenggorokan di bagian bawah. Sedangkan A itu tenggorokan di bagian ke tengah. Jadi beda ya. Beda. Jadi harus bisa dibedain. Begitu. Kemudian lu. Nah, lu itu lidahnya keluar sedikit. Lu. Seluruh peserta acara, tolong fokus pada video ini, video aneh. Ya. Lihat mimik ini, ya. Lihat ke mulut. Bagaimana cara pengeluarannya, pemasukan, uang. Maksudnya bagaimana cara mengeluarkan hurufnya dengan baik dan benar, itu perhatikan ke sini. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah ngaji di Iqra, di LTQ Iqra atau di mana, dan sudah tahu ilmunya, nggak apa-apa. Kita murojaah, ulang, belajar lagi. Belajar terus. Saya juga kayak gini tuh udah jutaan kali ngulang-ngulang. Tapi ya bagaimana kan kita yang mau belajar, nggak ada masalah. Oke, jadi Oke, kalau dari lu, lidahnya keluar sedikit. Ini gigi. Ini gigi nih, ini bayangin aja nih gigi ya. Ini ada lidah sini nih, keluar sedikit. Nah, jadi begini. Lu. Oke? Ya, bisa dicoba sendiri ya di rumah. Mandiri aja. A'udzu. A'udzu. Sebelum ngucapin lu, meringis dulu. Gini. Gini dulu nih. Jangan langsung tau-tau gini. Gini dulu. Gitu dulu. Baru diucapin. Jangan tahu-tahu gitu. Itu ngeledek namanya. Jangan a'udzu. Nanti dia jatuhnya ke dha jadinya. Supaya dia beda sama dha. Ya. Itu harus meringis dulu. Nyengir dulu, baru digigit dulu lidah itu ujung. Jangan semuanya. Ujungnya aja. A'udzu. Oke. Billah, gampang lah. A'udzu billahi minasy hi, bukan hi. Jangan pakai suara hidung. Kadang kita banyak menemukan saking dia mungkin menghayati sekali gitu kan. Akhirnya haknya tuh pakai seperti itu. A'udzu billahi itu pakai hidung tuh. Hi. Ya. Jangan bindeng. Jangan bindeng. Mungkin nanti bisa lah antum di luaran sana yang rumahnya dekat-dekat dengan aneh, yang ikhwan terutama lah ya. Aneh tinggal di Jati Bening Baru, teman-teman. Jati Bening Baru, sekarang di luar pandemi maksudnya. Nanti kalau Jati Bening Baru, antum kalau searching Gang Pulau 2 TK Islam Amanah. Nah, kalau mau belajar buat ngilangin bindeng hidung, digurah, aneh bisa ajarin. Yang ikhwan ya, yang akhwat janganlah. Yang ikhwan untuk ngilangin bindeng supaya kalau ngaji itu enggak nge itu loh. Caranya digurah. Ustaz, kan gurah bisa mahal, bisa bayar, harusnya masa bisa sama antum? Bisa. Nggak perlu pakai cairan khususnya. Cukup pakai jeruk nipis muda. Nah, itu bisa. Kalau mau, ya. Kalau nggak apa-apa. Supaya antum tenggorokannya itu bersih, terus enak. Sunnah Rasulullahnya apa? Rasulullah tuh kalau setiap pagi suka minum air di dalam gentongnya itu, yang dibuka sedikit oleh Rasulullah. Dan ketika ke subuh beliau bangun, maksudnya pagi beliau bangun, ya bukan jam 7 pagi ya, maksudnya mau tahajud itu beliau minum. Jadi kalau pagi itu sunahnya yang Nabi contohkan itu adalah minum air dingin, bukan air kulkas, tapi air dingin yang dari embun. Antum isi gelas, isi air,
Taruh di luar ruangan atau luar rumah, dekat tanaman, ditutup sedikit, dibuka sedikit supaya nanti hawa-hawa embunya masuk. Tapi nanti kalau hujan gimana gitu? Ya resiko antum lah. Ya, semoga nggak hujan. Ya kalau bisa di bawahnya di atasnya ada atap. Yang paling nggak dia di luar rumah. Ntar gimana kalau ada hewan masuk apa? Lah kan ditutup. Hewan juga mikir mau buka juga males kan dia. Jadi gitu ya. Kalau mau tenggorokannya pelong, enak, bisa begitu dilakuin di rumah. Tapi kalau untuk gurah, insya Allah kalau memang pandemi ini nanti segera selesai, antum bolehlah ke rumah belajar. Ane ajarin gurah insya Allah. Buat ngebersihin hidung, ya, untuk gurah. Ini bukan terapi COVID-19 ya. Saya nggak tahu. Intinya cuma buat bersihin lendir yang ada di dalam aja. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitan. Ya. Oke. Sya, shin. Bagaimana cara mengucapkan shin? Shin itu huruf yang keluar dari mana? Dari al-lisan. Al-lisan artinya apa? Lidah. Nanti insya Allah kita pelajari pekan depan. Shin sifatnya tafasyih. Nah, jadi haknya shin adalah ditafasyihkan atau diramein itu mulut. Udah bahasa gimana ya? Pokoknya antum kalau ngucapin huruf shin itu apa? Menyebar, nafasnya menyebar di seluruh mulut. Bagaimana cara pengucapannya? Ya, bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut atas dan ditekan. Gigi antara atas dan bawah menggigit. Menggigit. Gini. Terus ditekan. Sya. Dan nafasnya menyebar ke seluruh mulut. Itu baru bacaan shin yang benar. Oh, muncul. Sya. Coba. Sya. Ya, oke, bagus. Sya. Sya. Wih, Masya Allah. Adik saya ikut acara ini. Kedengeran dia shush gitu. Sya. Nah, syai. Ketemu dengan ya. Syai. Syai. Masih di dalam posisi yang sama. Sya itu dengan ya itu keluarnya sama. Di tengah-tengah lidah. Ya, dan bertemu langit-langit atas. Langit-langit. Jadi langsung syai, masih dalam satu tempat tuh. Syai. Syai. Syaitanir rajim. Po. 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 Bukan po. Ya. Bukan po. Di dalam Al-Quran tuh nggak ada o. Dalam baca Al-Quran itu nggak ada a, i, u, o. Aja nggak ada kan. Adanya a, i, u, dan o. Paham bedanya nggak? Bukan o, tapi o. 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 Bukan o. Jadi po. 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 Antara o dan a. Antara o dan a. O. Bukan a. Bukan pula o. Tapi o. Insya Allah antum bisa paham bedanya lah ya. Semoga. Ya. Lanjut. Syaitanir rajim. Jim. Jangan becek jimnya. Jangan jim. Jangan cici. Ada beceknya itu jangan. Tapi dia dibikin seperti J dan ya digabung. Jim. Jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gak begitu becek, tetapi terucap itu jimnya. Itu insya Allah benar. Sekali lagi kita ulang a'udzunya, baru kita masuk basmalah. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, ya. Maju ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aneh ngira-ngira aja ya. Aneh ngira-ngira antum udah selesai meraktekin lah. Jadi aneh lanjut itu. Kalau misalkan kecepatan, aneh mohon maaf. Ya. Oke. Bismillah. Banyak kesalahan di luaran sana. Dan mungkin yang sebelumnya pernah ikut klinik tahsinnya Forsima di Masjid Al-Falah, tahulah. Yang saya sering ulang-ulang. Kesalahan kita dalam membaca basmalah adalah mengkolkolahkan huruf sin. Nah, itu jangan. Mohon maaf ya, bukan saya merasa lebih bagus dari Muzamil, tapi beliau salah memang bacaan bismillahnya. Tapi jangan ente habis acara ini terus di DM terus Afwan Kang Mujamil bacaan bismillah Kang Mujamil itu salah tuh. Oh, jangan ya. Maksudnya baru tahu satu ilmunya, dengerin beliau tilawah udah salah-salahin aja di komen di Instagram, jangan. Jadi yang sering nggak Muzamil aja banyak. Kalau baca bismillah, basmalah itu suka salah. Jadinya begini. Kalau Muzamil kan gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih begitu. Dia kan dipantul tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ini nggak boleh. Tapi dihabisin dulu sinnya. Bismi. Baru masuk ke mi itu. Jangan bismi. Jangan bismi. Nggak boleh. Karena huruf sin bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Baju di to. Nah, itu semua guru ngaji di luar sana seperti itu. Bajimda pokof. Bajimdal pokof. Nah, sedangkan sin itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dipantulin. Ya. Kalau dipantul huruf yang bukan qalqalah, catat tuh. Huruf yang bukan qalqalah apabila dipantulkan, maka hukumnya tawallu. Ulang. Huruf yang bukan qalqalah tetapi di qalqalah, hukumnya tawallu. Dalam ilmu tajwid nggak boleh tawallu. Berarti kita tidak memberikan hak kepada huruf sin. Padahal huruf sin seharusnya tidak boleh ditawallu. Oke. Jadi yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Maju ke Alhamdulillah. Di situ aja. Insya Allah antum bisa lah ya. Alhamdulillah. Bismillahnya tadi salah nada. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dia kasih apa-apa ya. Ikutin. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. So. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham. Supaya tahu bedanya. Alham. Ha. Tempatnya ha. Seperti ain. Di tengahnya tenggorokan juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Oke. Panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa harokat? 6 harokat. Karena dia mat aryub lis sukun. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim.
Tuh, lanjut lagi. Maliki yaumiddin. Tuh, 2, 3. Maliki yaumiddin. Oke. Semuanya ujungnya 6 harokat. Min, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, semuanya 6 harokat. Dan itu wajib hukumnya. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nggak boleh. Harus panjang. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Iya harus bertasjid. Hukumnya tasjid. Iyyaka itu huruf mat 2 harokat. Iyyaka. Jangan iyyaka. Kalau iyyaka artinya berubah. Kalau iyyaka artinya kepada engkaulah kami menyembah. Dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau ya-nya tidak ada tasjidnya, kita keliru bacanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya berubah. Jadinya kepada matahari lah kami menyembah dan kepada cahaya matahari lah kami memohon pertolongan. Karena iya itu artinya dhau'u syamsi dalam bahasa Arab. Iya huwa iya al-muradu bihi huna dhau'u syamsi. Artinya adalah dhau'u syamsi, cahaya matahari. Boleh. Berarti harus ada tasdidnya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat bedanya antara sa dan sin. Ketika dia menjadi sebuah kata seperti itu. Ihdinas. Jadi harus ujung lidah ditaruh di gigi seri belakang bagian bawah. Diucap. Sa. Ihdinas siratal mus. Bukan Kang Mus itu preman pensiun. Mus. Ihdinas siratal mus. Nah, mus. Bukan mus. Kalau mus seperti so kan. Tapi kalau mus udah berubah dia jadi sin. Makanya kalau baca ihdinas jangan ihdinas siro itu jadi sin ya. Tapi ihdinas ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kadang orang bingung dengan membaca an'amta karena dia tidak bisa membedakan antara alif dan ain. Kadang ketuker tuh. Jangan sampai ketuker ya, teman-teman. Jadi an dulu, yang biasa dulu yang a, kemudian baru a, an, am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita ulang satu ayat ini ya. Siratal ladzi, ayo bareng deh, bareng aja. 1, 2, 3 bersama-sama. Di rumah sana. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang ya dari 1 ya, bareng-bareng bersama-sama di rumahnya masing-masing. Dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang masuk ke Al-Baqarah 1 sampai 2 aja dulu. Ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu deh. Aneh dulu baru antum ntar. Alif Lam Mim. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fiih. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ya. Hudan lil muttaqin. 1, 2, 3. Hudan lil muttaqin. Nah, kenapa kita dilanjutkan dengan Al-Baqarah? Agar bacaan kita mulai bagus tuh dari Al-Baqarah, teman-teman. 1 sampai 5. Itu insya Allah bisa kita perbaiki di sini. Jadi target kita bulan Ramadan ini ya, baik bacaan Al-Fatihah kita, baik bacaan Al-Baqarah kita. Itu harus ditargetkan. Supaya kita bisa ketika di rumah banyak membaca Al-Baqarah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah bilang, Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Kuburan. Inna syaitan yang firu minal baiti
alladzi taqra'u alladzi taqra'u fihi, ya, lupa saya. Alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Saya ulang. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Karena kenapa? Inna syaitan. Sesungguhnya setan itu yang firu, lari terbirit-birit minal baiti, dari rumah, alladzi, yang taqra'u fihi, yang rumah itu sering dibacain suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi itu kenapa kita belajar ya tahsinul qiraah dari surah Al-Baqarah, supaya kita bisa, bukan berarti surat yang lain tidak afdol, ya. Tapi ada hadis yang mengatakan Al-Baqarah memang salah satu surat yang afdol. Ini salah satu keutamaan. Masing-masing surat memang memiliki keutamaan. Tapi Al-Baqarah salah satu keutamaan yang di dalam hadis riwayat Muslim, ya, itu dikatakan demikian. Jadi perlu kita memperbaiki bacaan kita surah Al-Baqarah. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini ternyata kita bisa sampai ayat 24 gitu kan. Halaman ke setelahnya. Alhamdulillah. Paling enggak ada konsistensi di antara kita semua untuk tetap ikut kajian ini di pekan depan. Dan teman-teman jangan hanya ngaji ketika sekarang aja gitu. Lagi nge-zoom kayak gini baru buka Al-Quran. Di luar ini kagak. Janganlah. Ya. Kagak baik kayak gitu mah, ya kan. Sebaiknya di luar Zoom pun isi waktu itu dengan baca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Raih kemuliaan. Baik, mungkin itu dulu untuk talaki. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua karena sudah jam segini ya. Silakan bagi yang ingin dibenarkan bacaannya atau mungkin disimaki, bisa mengajukan dirinya di chat, gitu kan. Bagi yang ingin saja, gitu. Tafadhol kalau memang ingin. Nanti bisa saya koreksi. Terutama pada bacaan Al-Fatihahnya ya, yang tadi baru kita pelajari. Jangan malah pilih surat-surat lain. Mau ngetes bacaan Ar-Rahman kan. Al-Fatihah dulu. Tafadhol, silakan kepada seluruh peserta kalau ada yang ingin. Bisa bilang di chat. Silahkan, kita sambil koreksi ini sebelum berbuka. Sampai 15 menit lah. Masya Allah. Oh ada. Ada gak MC? Oke. Kepada oh iya, baiknya sebelum bertanya perkenalkan diri dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Ahmad Kenbayu Putra dari Remaja Masjid RW 11. Masya Allah. Ya, nah. Minta dikoreksi Kak, bacaannya Kak. Ya, boleh. Mulai Kak? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ken, calon imam Masjidil Haram, insya Allah. Amin. Nih, alhamdulillah, terima kasih Ken telah mempraktikkan bacaan Al-Fatihahnya. Mungkin antum secara keseluruhan makharijul hurufnya sudah bagus lah. Sudah tahu posisi-posisinya, sudah bisa ya, pergantian huruf itu memang yang sulit ketika membaca Al-Quran. Dan itu sudah baik gitu. Tapi paling ada sedikit koreksi ya. Dalam qiraah ya kan, itu dia tidak ada huruf yang betul-betul terucap O gitu. Jadi seluruh huruf hijaiyah di dalam huruf hijaiyah yang O itu kan ada ra, kha, ta, dha, sa, gha, ya kan? Qa, nah, dan seterusnya. Itu semua cara pengucapannya jangan terlalu O. Misal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengarannya mungkin O, tapi cara dia ngucap itu dia tidak O gitu kan. Dia tidak yang A'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu kan beda banget tuh. Syaiton dengan syaiton. Nah, kan bisa lihat muka saya. Bisa Kak? Nah, kelihatan lah ya mulut kayak apa kan. Iya. Syaitonir rajim. Nah, itu. Jadi O-nya itu nggak terlalu bulat banget O-nya. Jangan syaiton gitu, jangan. Tapi syaitonir rajim. Nah, baik. Itu aja kan. Selebihnya Masya Allah. Iya. Antum sering-sering banyak baca Al-Quran lagi ya. Iya. Kalau sudah punya hafalan itu lebih baik. Sering diulang-ulang itu juga salah satu cara memperbaiki qiraah atau bacaan kita. Jazakallah khair, Ken. Apaan Kak? Ya, mantap. Coba lagi. Selanjutnya Ada tuh, siapa tuh? Saya Kak, Aubrey. Wih. Silakan Mas Oke, Aubrey. Ya, Nah, ini mah dulu. ini sohib mana nih? Masya Allah. Besok kita jogging lah ya. Lah, siap. Masya Allah. Ya, perkenalin diri dulu nggak Kak? Perkenalin diri Boleh, dulu. boleh. Oh, boleh. Nanti tampilin muka dong, biar aneh lihat nanti bacaannya kayak apa. Oh iya, siap. Tuh, gelap. Masya Allah. Ya. Syukur, Bos. Iya, syukur. Masya Allah. Lala kafisya, semoga selalu dalam keadaan sehat dah. Amin. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Aubrey Nuzliman. Saya dari remaja Masjid At-Taqwa gitu, Bening 1. Ya, Masya Allah. Ya, tolong Mas Furkon koreksi. Yap. Naam. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Udah balik suaranya nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Habis TBC ente ya? Iya. Alhamdulillah deh. Ini jadi ngaji kita berdua nih. Ini perlu antum tahu teman-teman semua bahwa saya beliau ini belajar ngaji betul-betul dari nol gitu kan. Dan ya kalau memang ada kemauan pasti Allah bakal kasih jalan gitu. Ya, kalau memang ada kemauan mau belajar ya pasti Allah kasih jalan. Jadi tidak ada ya Allah susah ya ternyata ya abis ikut acara konsultasi ntar ketemu pertemuan selanjutnya kagak ikut, jangan kayak gitu lah. Nah, ini buktinya beliau akhirnya bisa, yang dulunya tuh nggak bisa ya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi gimana? Mau aneh koreksi apa? Koreksi boleh. Baik, bacaan Al-Fatihah ente. Alhamdulillah secara makharijul huruf pergantiannya itu sudah bisa tepat. Terkadang memang yang sulit itu tuh, bro. Yang sulit itu. Jadi tapi ente alhamdulillah sudah baik pergantian hurufnya. Walaupun kalau didetailkan seperti tadi saudara Ken, Mas Ken tadi juga kalau didetailin ya memang ada salahnya. Siapapun kita pasti ada salahnya. Cuma kesalahan itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Jadi mungkin jangan ente tadi satu salahnya ya mungkin ketika a'udzubil itu jangan bil tapi bil ya. Billahi minash. Nah, kadang suka ketukar tuh ya kan sya sin ya kan iminas jadinya sya-nya jadi malah tipis. Nah, itu jangan. Jadi kita baca Al-Qur'an itu sambil nginget-nginget ilmu yang sudah kita pelajarin, sambil nginget-nginget gimana sih cara ngucapin huruf-huruf yang ini, yang itu dan yang mana. Nah, itu semua harus fokus. Ya, jangan sampai salah. Dan tadi saya ulang lagi ya, harful mat atau huruf mat dalam ilmu tajwid itu ada 3 hanya a, i, u. Ya. A, i, u juga bukan yang a banget tapi a. Ya, bro. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi O-nya harus jelas. Tapi alhamdulillah keren Mas Obri, jazakallah khair, terima kasih banyak, semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Terima kasih. Insyaallah. Baik. Apa Ustaz? Sebenarnya udah cukup 2 orang saja karena kita udah lumayan mundur ini. Oh gitu. Jadi jazakallah terhadap tapi boleh materinya. kalau mau satu lagi boleh, satu lagi kalau memang ada. Tadi kayaknya ada tuh di chat tuh. Satu lagi Kak. Nggak apa sih, satu lagi nggak apa. Gak apa-apa nih Kak, takut ke. Nggak apa-apa. Bentar lagi juga. Nggak apa-apa. Nggak apa. Ntar, ya nggak apa bro. Kalau memang ada. Pada Kak Zara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri. Kak, nama saya Zara dari SMA 91 Jakarta. Saya ingin dikoreksi bacaan ngajinya. Oh iya, silakan. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kak Zara. Saudari Zara. Tadi dari sekolah mana? SMA 91 ya? Iya, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah ngaji di mana? Atau masih belajar sampai hari ini? Di sebuah pengajian atau di mana? Ya, di Lembaga Quran Utsmani, Kak. Oh. Ya. Baik. Untuk baca Al-Fatihahnya sebetulnya sama seperti sebelum-sebelumnya juga gitu kan. Ya kesalahan kita paling banyak memang di pergantian huruf itu, suka keliru. Atau kalau tadi Kak Zara ini dia di huruf ra itu jangan terlalu tebal walaupun memang dia tasjid. Jangan terlalu di gitu. Ya, tapi dia cukup itu kalau saya tuh suka nelaah gitu. Kok Syekh ini ra-nya berbeda dengan orang Indonesia? Apakah memang beda gitu. Ternyata ya orang Arab itu kalau ngomong ra itu tidak betul-betul gitu. Tapi betul-betul getarannya itu sedikit. Nah, jadi Kak Zara sempat selip ada beberapa ra yang getarannya agak begitu banyak. Nah, sebetulnya jangan begitu banyak. Seperti ta'awuz tadi atau bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Jadi dia jangan yang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu banyak ra-nya, getarannya. Jadi sedikit aja. Terus untuk ujung dari setiap ayat, misal seluruhnya kan ujungnya semua arid li sukun semua. Ya kan? In, un, im. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujung lidah kan di huruf nun ya. Ujung lidah bertemu gigi seri bagian atas ke belakang sedikit. Dan jangan diputar-putar gitu. Jangan Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan mian, tapi min. Jangan mian. Nah. Alhamdulillahi hi-nya itu jangan bindeng pakai hidung, Kak Zara. Jadi dia bukan al. Ya, tahu bedanya ya? Al ada al. Jangan al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hi rabbil alamin. Seterusnya alhamdulillah bagus. Masya Allah. Barakallahu fiki atas prakteknya kepada tadi Kak Ken ya, Mas Ken, Mas Aubry dan Mbak Zara. Barakallahu fikum ajma'in. Cukup. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Furqan atas materi. Ya. Kita akan menutup dengan doa kepada Mas Furqan. Silakan dipimpin. Oh iya, siap. Sip. Sebelum kita tutup acara ini, teman-teman semua, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Zara, afwan, sama-sama. Agar diberikan maghfirah, ya, ampunan oleh Allah karena doa itu dijabah di ujung hari ini. Menjelang berbuka itu doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa. Apatah lagi ini bulan Ramadan. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Sama-sama menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وصيامنا في شهر رمضان، وأدخلنا الجنة ونسألك العلا من الجنة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلادنا، اللهم اشفهم، اللهم اشف إخواننا وأخواتنا من المرضى واجعل مرضاهم فيها ثوابا ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهودك اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuah sia-sia. Cukup. Syukron atas perhatian teman-teman semua. Saya selaku narasumber di acara ini, syukron, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron dan juga doanya. Oke teman-teman, alhamdulillah di penghujung acara panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam klinik Taskin pada sore hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas perkataan, ucap, buatan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman, part satunya masih ada part 2 dan part 3. Part 2 di depan berarti tanggal dan part 3-nya 2 minggu tanggal 16. Jangan lupa part 2 dan part 3-nya. Oke. Acara pada sore hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi